saya untuk berkumpul satu sama lain ya Tuhan, bagi rekan-rekan, adik-adik mahasiswa di Kota Bandung, mengucap syukur karena kasih karunia Allah begitu besar kami rasakan ya Tuhan. Betapa Engkau menyayangi kami, betapa Engkau melindungi kami, betapa Engkau mel me men me menyelamatkan kami ya Tuhan, betapa Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Sungguh besar kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menghitung segala kebaikan Allah di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menghitung betapa baiknya, betapa murahnya ya Tuhan, keajaiban-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jika kami saat ini masih ada tegak berdiri ya Tuhan di tempat ini, maka itu bukan kuat dan gagah hebat kami, melainkan oleh karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Saat ini kami mau belajar mengenai, firman Allah, mengenai bagaimana menjadi mahasiswa yang excellent, biar benar ya Tuhan, Tuhan sendiri yang berbicara, Roh Kudus sendiri yang pimpin mulut lidah bibir hamba-Mu, dan biar benar firman Allah itu bagaikan benih yang terus berakar dalam dan berbuah yang lebat ketika disampaikan ya Tuhan kepada rekan-rekan sekalian. Jadikan hati kami hati yang lembut dan penuh antusias untuk dengar-dengar akan firman Allah senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar nama Allah yang semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami, dan kami buka firman Tuhan hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya katakan, amin. Oke, ya selamat sore semuanya, bisa dengar suara saya ya? Ya, oke. Terima kasih ya, atas kesempatannya. Jadi, saya diminta oleh Bang, Royanto gitu ya untuk menyampaikan, firman Tuhan bagaimana menjadi mahasiswa yang excellent ya. Jadi ini sebenarnya part of balancing life ya, jadi hidup yang, seimbang ya. Jadi, apa namanya, dengan segala tanggung jawab, dengan segala, apa namanya, dengan segala apa yang, dipercayakan dalam kehidupan kita wajib menjaganya, kita wajib, melakukannya dengan seimbang dan dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan, oke? Jadi, sungguh, sebuah, ini ya, berkat, secara pribadi bagi saya ya, bisa berkumpul di sini ya, bersama teman-teman sekalian di tempat ini. Meskipun, situasinya sedikit berbeda, ya jadi kita, melakukannya dengan online ya, biasanya khotbah di ITB atau di Bandung itu, apa namanya, secara langsung ya, tatap muka dan, mendengarkan, apa namanya, firman bersama-sama gitu ya, berdoa bersama-sama gitu ya, tapi kita melakukan dengan cara yang berbeda. Tapi terlepas dari itu semua, Tuhan kita nggak berbeda ya, Tuhan kita tetap, Tuhan yang sama, yang mengasihi kita, menyayangi kita, dan memberikan berkat bagi kehidupan kita. Oke, mungkin, bagi teman-teman semua, belum kenal, apa namanya, nama saya ya, jadi saya perkenalkan terlebih dahulu, sedikit ya, jadi, tak kenal maka tak sayang dan semoga kita bisa berkenalan juga setelah ini ya. Jadi nama saya, Alit Dewanto ya, bisa dipanggil Alit ya. Jadi, kalau untuk, kuliahnya sendiri ya, saya, apa, menamatkan, kuliah sarjana di, Teknik Perminyakan ITB ya. Jadi saya angkatan 2007, terus kemudian, lulus dari S1, tahun 2011 ya. Jadi puji Tuhan, apa namanya, lulus tepat waktu dan, setelah itu saya berkarir, secara profesional di perusahaan multinational company ya, sebagai petroleum engineer, apa namanya, dengan spesifikasi, reservoir engineering atau resources management kalau teman-teman pernah dengar ya. Dan, saya udah berkeluarga juga ya, jadi, istri saya, namanya Kak Juliana Mitianti. Jadi, apa namanya, kami bertemu di pelayanan ini ya, di pelayanan Sion, jadi satu angkatan, kami sama-sama angkatan 2007, beliau jurusan teknik informatika, saya teknik perminyakan ya. Jadi, kalau bukan karena pelayanan mungkin kami nggak ketemu ya. Jadi puji Tuhan karena, apa namanya, di pelayanan ini selain kami mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya, saya juga bertemu dengan pasangan hidup saya, ya teman hidup dan, apa namanya, kami menikah tahun 2014 ya dan saat ini dikaruniai 3 orang anak, ya. Jadi, puji Tuhan, apa namanya, hari ini kita belajar, bagaimana menjadi mahasiswa yang excellent ya dan kebetulan juga saya saat ini sedang, apa, mengambil, kuliah saya sedang join program studi, apa namanya,
program studi, profesi insinyur di ITB juga gitu dan hopefully, semester ini selesai, semester terakhir gitu ya. Jadi, apa namanya, sedang berjuang juga untuk menjadi excellent sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi balik lagi ke rutinitas mahasiswa, mengerjakan tugas dan lain sebagainya ya. Jadi, saya rindu untuk menyampaikan, berbagai kebenaran firman Tuhan ya kepada rekan-rekan semua di tempat ini ya. Jadi, sekian perkenalan dari saya gitu ya, saya punya waktu 45 menit ya, jadi berharap nanti saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan tepat dan mungkin nanti habis Sion Raya kita mungkin bisa saling lebih berkenalan atau bila teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan lebih, jadi bisa ditanyakan offline. Oke, kalau bisa next slide please. Ya, oke. Jadi, sebelum, saya mulai ke topik ya, jadi saya ingin, apa namanya, kita sama-sama, apa ya, ini sedikit ilustrasi gitu ya, bagaimana bagaimana, apa namanya, bagaimana kita bisa, melihat sebuah, perspektif yang berbeda gitu ya, dari apa namanya, apa yang sedang in atau apa yang sedang hit gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu reminder juga bagi kita ya. Jadi, teman-teman pasti semuanya udah tahu ya aplikasi namanya Gojek ya, itu adalah salah satu must have applications di manapun, apa namanya, di manapun mungkin, kita berada gitu ya, nggak cuma di Bandung atau di Jakarta gitu ya, tapi di kota-kota yang besar bahkan kota-kota kecil pun juga, udah punya gitu ya, apa namanya, fitur-fitur yang ditawarkan oleh Gojek gitu ya. Terus kemudian, eee apalagi kita berada di Indonesia gitu ya, kita punya banyak kebutuhan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita tilik ya, apa yang ditawarkan oleh Gojek gitu ya, jadi sedikit apa namanya, saya sebenarnya nggak mau promosi ya tentang apa itu Gojek, tapi saya ingin esensi yang disampaikan ini kita bisa konekkan dengan apa yang Tuhan kerjakan gitu ya di dalam kehidupan kita ya. Jadi, apa namanya, itu diawali dengan apa namanya, ojek online gitu ya, konsep bisnisnya adalah ojek online gitu ya, di mana kita bisa pick up, penumpang bagi seorang, driver atau mungkin kita yang jadi penumpang bisa pesan ojek secara online gitu ya. Nah, waktu itu di tahun berapa ya, kurang lebih 2014, 2015 ya. Jadi basisnya masih, Gojek, which is itu adalah sepeda motor ataupun, taksi gitu ya. Nah, kemudian, kalau kita lihat gitu ya, apa namanya, perkembangannya gitu ya, Gojek itu bertransformasi. Jadi dia nggak hanya, apa namanya, menawarkan, servis semacam itu gitu ya, servis, ride hailing gitu ya, tapi become a super app that provides a variety of smart way ya. Jadi itu nggak cuma berbicara tentang Gojek, tapi kita bisa GoShop gitu ya, kalau kita butuh untuk, belanja gitu, kita bisa, use, apa namanya, salah satu fiturnya gitu ya. Bahkan dulu, juga apa namanya, mempekerjakan, apa ya, tunarungu gitu ya dan tunawicara gitu ya, untuk membersihkan mobil kita gitu ya, terus ada GoMassage, terus kemudian ada, GoFood ya yang paling sering di apa namanya, kita lihat bersama-sama gitu ya. Terus kemudian ada banyak sekali penawaran-penawaran atau transformations, way of, working gitu ya dari apa yang aplikasi ini, apa namanya, tawarkan gitu ya, sehingga semua orang itu mencintai aplikasi ini gitu ya. Semua orang merasa terbantu oleh aplikasi ini. Semua orang tertolong gitu ya dengan aplikasi ini gitu ya. Jadi nggak heran gitu ya di Fortune's Award tahun bahkan 2017, 2018 gitu ya, Gojek ini terpilih dari sekian banyak company gitu ya sebagai 50 company that change the world gitu ya. Jadi mengubah paradigma dunia tentang bisnis gitu ya, tentang ekonomi, tentang business innovations dan disukai masyarakat ya. Dengan menawarkan berbagai hal, apapun ada gitu ya, tinggal klik aplikasi dan kemudian kita bisa menikmatinya, bahkan even untuk transfer kadang-kadang orang pakai fitur GoPay gitu ya. Makanya ini menjadi salah satu aplikasi yang sangat dicintai, oleh banyak orang gitu ya. Nah, dengan demikian gitu ya, saya ingin, teman-teman melihat perspektif yang berbeda gitu ya. Demikian juga Tuhan gitu ya, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia. Kalau kita tilik balik gitu ya, kisah penciptaan gitu ya, di mana Tuhan menciptakan manusia ya, tapi sebelum itu ya, Tuhan menciptakan atau menyediakan, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum manusia itu diciptakan ya. Manusia diciptakan di hari ke-6 gitu ya, terus kemudian
Hari pertama Tuhan, apa namanya, hari pertama, kedua, dan ketiga Tuhan mempersiapkan segalanya, mulai menciptakan langit dan bumi, menciptakan cakrawala gitu ya, sehingga langit dan bumi terpisah. Terus kemudian, menciptakan tumbuhan gitu ya, menciptakan, apa namanya, makanan dalam bentuk protein hewani gitu ya, menciptakan hewan dan lain sebagainya, menciptakan benda-benda penerang gitu ya, sehingga ada satu sistem yang bisa mensupport kehidupan manusia gitu ya. Nah, demikian, apa namanya, kita merasa terbantu oleh aplikasi Gojek, demikian juga Tuhan ingin menyediakan segala sesuatunya sebelum manusia itu diciptakan. Sehingga ketika manusia diciptakan di hari yang keenam gitu ya, manusia bisa menjejakkan kaki di bumi gitu ya, karena ada gaya gravitasi. Manusia bisa menghirup, udara segar gitu ya, karena ada oksigen dan sistem, apa namanya, berikut dengan sistemnya gitu ya. Manusia tidak akan merasa kedinginan gitu ya, karena di siang hari ada, apa namanya, matahari, terus kemudian di malam hari ada benda penerang gitu ya. Nah, kita pikir deh coba kalau misal, Tuhan menciptakan manusia di tengah-tengah atau mungkin di awal gitu ya, mungkin kita akan terjebak di luar angkasa gitu ya, mungkin kita nggak akan bisa membedakan bumi dan daratan gitu ya, mungkin hidup kita nggak akan aman gitu, karena bisa saja kita ada di lautan, di dasar lautan besok hari, dan kemudian besok harinya lagi di angkasa, dan kemudian kita ketabrak meteor dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi, melalui hal ini saya ingin mengajak teman-teman untuk terus bersyukur ya kepada Tuhan, ya. Kondisi bisa berubah gitu ya, permasalahan bisa berubah, tantangan bisa berganti-ganti gitu ya, musim bisa berganti-ganti juga gitu ya, tapi kasih Tuhan itu tetap sama, ya. Dia rindu memulihkan kita, dia rindu menyayangi kita, dia rindu gitu ya mengulurkan tangannya bagi kita gitu ya, dan dia rindu memberkati kita, ya. Jadi sama seperti kalau misal kita diberkati dengan aplikasi Gojek, kita merasa terbantu dengan aplikasi Gojek gitu ya. Nah, demikian Tuhan ingin memberi dan memberkati dan menolong kita lebih dari aplikasi terbaik sekalipun gitu ya, lebih dari pertolongan manusia terbaik sekalipun, lebih dari, sistem yang diciptakan manusia terbaik sekalipun, dia sanggup melakukan itu di dalam kehidupan kita, ya. Jadi sekalipun, saat ini mungkin saya nggak tahu, teman-teman mungkin bergumul gitu ya, ada yang mungkin bergumul masalah studinya, ya, ada yang mungkin, bergumul karena harusnya penelitian itu penelitian sifatnya lapangan gitu, tapi karena masa pandemi, penelitiannya diundur, jadwal wisudanya mungkin juga diundur gitu ya, terus nggak sedikit orang frustasi, terus ada beberapa teman-teman juga yang baru aja lulus fresh graduate gitu ya, tapi bingung cari kerja gitu ya, karena nggak ada yang buka lowongan, terus kemudian ada beberapa subdisiplin gitu yang bener-bener lowongannya tutup, kayak misal contoh teknik permiakan gitu, itu pasti banyak anak-anak gitu yang bingung cari kerja gitu karena oil price di mana-mana turun, demand, energi turun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kita mau sikapi ya masa-masa ini dengan sikap hati yang benar gitu ya. Kita tetap bersyukur dalam segala sesuatu, justru mungkin dalam masa-masa ini kita sedang dibentuk oleh Tuhan gitu ya. Dulu yang mungkin kita suka khawatir dan belum berkemenangan, ya kita jadi berkemenangan dalam hal ini. Dulu mungkin kita yang suka ngedumel sendiri gitu ya, tapi Tuhan sedang mentransformasi kita untuk menjadi orang yang solutif solutif gitu ya, dan siapa tahu gitu ya, dalam masa-masa ini justru ada lompatan demi lompatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya amin, ya, semuanya semangat ya, gitu ya, jadi tidak ada yang mustahil di hadapannya. Oke, jadi, kalau boleh dibuka, next slide. Jadi, eee next slide, ya, oke. Jadi, Jesus Jesus Christ is a center ya. Jadi, kita buka sama-sama yuk di 2 Korintus 5 ayat 15. Oke, di 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus, pasal 5 ayat yang ke, 14 sampai 15, mungkin saya akan bacakan bagi rekan-rekan semua di tempat ini ya, supaya, menghemat waktu. Sebab kasih Kristus yang telah menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, ya. Saya akan emphasize di ayat yang ke-15 ya, itu dikatakan sekali lagi saya baca, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati
dan telah dibangkitkan untuk mereka, ya. Jadi, ketika saya pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya, waktu itu sedang apa ya, retret gitu ya, ketika saya masih kelas 3 SMA gitu ya, dan kemudian saya benar-benar dijamah Tuhan secara luar biasa gitu ya, dalam retret tersebut gitu ya. Saya merasa segala bentuk dosa, kesalahan saya ditelanjangi gitu ya. Mungkin, saya memakai topeng gitu ya sebagai anak yang baik gitu ya mungkin, dan mungkin apa ya, orang melihat saya baik-baik saja, tapi jauh di dalam diri saya, jauh di dalam hidup saya ternyata masih banyak borok gitu ya, yang apa namanya, yang Tuhan izinkan pada waktu itu untuk ditelanjangi gitu ya. Dan kemudian, setelah itu saya baru mengerti tentang konsep, bahwa Yesus telah menebus dosa kita, dosa saya, menebus segala kegagalan saya, menebus segala hal yang tidak baik dalam kehidupan saya, dan menjadikan keselamatan itu di dalam kehidupan saya, gitu ya. Nah, di saat itu, pada akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya, dan kemudian berlanjut, apa namanya, melalui proses pemuritan, gitu ya, proses, apa namanya, membangun kehidupan, apa namanya, rohani saya gitu ya, terus kemudian mengerti isi hati Tuhan di dalam kehidupan saya, dan, mulai sedikit demi sedikit, masuk dalam arena, pengerjaan amanat agung ya. Jadi, ketika saya baca ayat ini saya begitu termenung gitu ya, karena apa namanya, ayat ini kan ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus gitu ya, tentang segala bentuk pelayanan-pelayanan ya, mulai dari pelayanan pendamaian gitu ya, pelayanan yang lain gitu ya, terus kemudian apa namanya, itu merupakan salah satu kunjungan Paulus juga gitu ya untuk jemaat-jemaat di Korintus gitu ya. Dan satu hal yang saya, dapati gitu ya ketika saya membaca firman ini adalah supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka, ya. Jadi masa depan saya adalah masa depan yang baru, cara hidup saya adalah cara hidup yang baru, cara pandang saya adalah cara pandang yang baru, apa namanya, terus kemudian, mmm apa namanya, jalan-jalan hidup saya pun adalah jalan-jalan hidup yang baru. Kesukaan-kesukaan natur hati saya itu pun kesukaan-kesukaan natur hati yang baru, ya. Jadi, ayat ini mengatakan bahwa kita tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ya, kita sudah mati, ya. Makanya tadi juga apa, salah satu pujian favorit saya juga ya, "Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama," gitu ya. Nah, nyanyi mungkin enak gitu, tapi ketika kita benar-benar, apa namanya, menghidupi ya, menghidupi esensi gitu ya dari konsep tersebut, menghidupi esensi dari firman ini gitu ya. Nah, itu adalah sebuah evolusi gitu ya, itu adalah sebuah proses gitu ya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, dan saya percaya dalam hidup teman-teman semua di tempat ini gitu ya. Segala apa namanya, segala yang lama itu sudah mati gitu ya, apa namanya, dan digantikan dengan hal-hal yang baru. Nah, demikian juga ketika kita melihat bagaimana hidup kita bekerja, gitu ya. Nah, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya, dan ayat ini mengatakan hal seperti itu, maka kita perlu menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, ya. Menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, ya. Nah, dulu mungkin siapa yang jadi pusat kehidupan kita, itu mungkin kita, ya, atau mungkin itu adalah kompas moral yang lain, itu mungkin bintang K-pop gitu ya bagi sebagian orang. Atau itu mungkin apa ya, apa namanya, teman-teman kita yang begitu kita kagumi gitu ya, atau mungkin itu dosen kita, atau mungkin itu, apa namanya, orang yang kita, apa ya, atau itu mungkin artis gitu ya, yang kita suka kepo gitu, yang melihat kehidupannya gitu ya. Nah, itu adalah masa lampau gitu ya. Nah, sekarang kita perlu menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, dan saya percaya itu adalah proses gitu ya, karena tubuh kita ini adalah daging gitu ya, maka kita perlu mencerminkan ya kesukaan-kesukaan dan apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus rindukan gitu ya di dalam kehidupan kita, ya. Nah, waktu-waktu kita pun harus berpusat kepada Yesus, ya. Nah, ini mungkin pertanyaan refleksi juga bagi kita gitu ya. Kalau kita bicara gitu ya, "Saya menyukai Yesus, saya mencintai Yesus, Yesus adalah satu-satunya di dalam kehidupan saya." Tilik waktu-waktumu, ya. Apakah waktu-waktumu berpusat pada pemenuhan kebutuhanmu secara daging, ya, atau waktu-waktumu berpusat kepada Yesus, ya. Berapa banyak waktu-waktu kita habiskan untuk mempelajari firman Tuhan? Berapa banyak waktu-waktu kita habiskan gitu ya untuk memuridkan orang-orang di luar sana? Berapa banyak waktu-waktu yang kita habiskan untuk menginjili, men-share gitu ya, menyatakan gitu ya bahwa Yesus hidup dan Dia adalah Tuhan dan juru selamat bagi semua kehidupan ya, bagi dunia gitu ya.
Dan waktu-waktu kita perlu sadar bahwa itu adalah milik Yesus gitu ya. Ketika kita berdoa, apakah kita dengar-dengaran dengan Yesus gitu ya? Apa yang harus saya lakukan gitu ya? Hari ini gitu ya, saya ingin jalan-jalan, apakah itu yang Yesus inginkan gitu ya? Hari ini saya ingin melakukan A, B, C, D, dan E gitu ya, apakah itu yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita ya? Jadi ketika kita lahir baru gitu ya, menerima Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat gitu ya, mmm, apa namanya, pusat kita berbeda gitu ya, the way patron kita berbeda gitu ya, the way we look everything is different gitu ya. Kita melihat kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, waktu-waktu itu kita berpusat kepada pengenalan lebih dalam mengenai siapa itu Yesus dan bagaimana Yesus menyelamatkan kita dan bagaimana, firman yang mengubahkan hati kita dan semuanya milik Yesus bahkan dalam dalam waktu-waktu ini gitu ya. Nah, sehingga ketika kita berbicara mengenai excellency gitu ya, kita berbicara mengenai apa yang firman Tuhan katakan gitu ya. Karena, eee, semua orang bisa excellent gitu ya, semua orang bisa menjadi, menteri, semua orang bisa menjadi orang-orang top gitu ya. Tapi kita perlu balik lagi gitu ya, apakah itu benar sesuai dengan apa yang Tuhan, katakan atau firmankan di dalam kehidupan kita? Apakah itu berdasar gitu ya, berdasarkan pada, kita menjadikan Yesus sebagai pusat dan kehidupan kita, ya atau kita hanya sedikit sedikit banyak memenuhi kebutuhan daging di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ini dasar, ya. Jadi, saya berharap rekan-rekan semua di tempat ini, ya, terus merefleksikan, kehidupan, rekan-rekan semua di tempat ini, apakah kita benar-benar menaruh, Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita atau tidak, oke. Nah, next slide, ya, jadi, waktu itu berharga, ya. Nah, kenapa saya taruh ini di depan gitu ya, karena salah satu dasar gitu ya, bagaimana kita bisa, mempunyai kehidupan yang balance dan excellent selain melihat, bahwa Yesus adalah pusat kehidupan, itu juga melihat atau waktu, ya. Jadi, kita buka sedikit ya di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ya. Waktu itu dalam artian, menaruh sebuah, ke menaruh, kepentingan tertentu gitu ya dalam pemakaian waktu kita. Apakah itu, cukup berhikmat ya, apakah itu, dilakukan dengan baik atau tidak gitu ya. Tapi kita ingin belajar gitu ya bahwa, waktu-waktu yang digunakan itu penting ya. Jadi di Kejadian, pasal 2 ayat 1 sampai 3 ya itu dikatakan, "Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari yang ketujuh menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dan segala pekerjaannya telah dibuat. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengkuduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu." Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah memperhatikan waktu, ya. Kenapa kita perlu memperhatikan waktu? Karena, kita melihat juga bahwa Allah memperhatikan waktu, ya. Dan di belakang nanti saya akan share beberapa poin juga gitu ya, bagaimana Yesus memperhatikan waktu dengan baik juga gitu ya. Tapi kita lihat dalam kondisi penciptaan gitu ya, kita belajar bahwa, ada waktu untuk menciptakan gitu ya bagi Tuhan, ada waktu untuk, jadwalnya teratur, hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, scope of work-nya jelas dan itu tertulis di dalam Alkitab, sampai di hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia ya. Nah kemudian di sini dikatakan, ketika hari yang ketujuh setelah menyelesaikan berhentilah ia ya. Jadi ada waktu untuk berhenti ya, ada waktu untuk mengevaluasi ya. Lalu Allah memberkati hari yang ketujuh, ada waktu untuk memberkati ya, ada waktu untuk, merenungkan, ada waktu untuk memberkati dan dikatakan ada waktu untuk mengkuduskan ya. Jadi kita lihat gitu ya dalam proses penciptaan ya, itu bukan sembarangan gitu, itu bukan acak adul gitu ya, itu sebuah sistem, bukan sebuah sistem ya, itu adalah sebuah pekerjaan atau scope of work yang sangat teratur gitu ya. Jadi kalau teman-teman misal bayangkan lab gitu ya, itu sudah ada prosedurnya ya, mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Demikian juga gitu ya, penciptaan gitu ya, ada prosedur yang jelas, ada waktu-waktu yang jelas, ada timeline yang jelas, dan ada waktu-waktu yang dihabiskan ya, atau dipergunakan sesuai dengan tujuannya.
ya. Jadi Allah tidak memberkati di hari yang keenam gitu ya, Allah tidak memberkati di hari yang ketiga, meskipun itu mungkin kelihatannya bagus gitu ya, tapi Tuhan memperhatikan waktu, setelah selesai menciptakan, Dia berhenti, Dia mengkuduskan semua ciptaannya dan memberkati mereka, ya. Dan Pengkhotbah 3 ayat 1 ya, saya nanti nggak akan terlalu bacakan ya, nanti teman-teman bisa bacakan sendiri, bisa baca sendiri di tempat masing-masing. Itu pun juga seperti itu ya, ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada waktu bergembira, ada waktu untuk menangis gitu ya, segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Dan, waktu itu adalah harta ya, jadi bukan hanya uang adalah harta, emas adalah harta, kedudukan adalah harta, atau keluarga adalah harta, tapi waktu-waktu yang dihabiskan, yang kita habiskan itu adalah harta ya. 6, saya buka sedikit ya, di Matius pasal 6 ya, ayat yang ke-21 ya. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, dan, di waktu-waktu kita itu pasti akan dihabiskan, gitu ya. Jadi, harta nggak hanya berbicara tentang sesuatu yang secara fisik mempunyai nilai yang intrinsik, gitu ya, tapi di mana waktu-waktumu dihabiskan, itulah hartamu. Karena itulah yang memberikan jiwamu makan ya, itulah yang memberikan pikiranmu makan, gitu ya, dan itulah mengapa kita sebut waktu adalah harta, ya. Jadi waktu-waktu yang kita habiskan mencerminkan prioritas hati kita, ya. Jadi penting sekali gitu ya. Jadi, ini nggak bisa dibohongi gitu ya, meskipun kamu nggak publish itu secara apa ya, secara terbuka gitu ya, kita kan ada di generasi yang apa ya, sangat sangat powerful ya dalam sisi media sosial gitu ya. Semua orang pasti apa namanya, ingin apa namanya, menciptakan suatu nuansa yang baru atau mungkin bisa share kehidupannya gitu ya, atau bisa adding value ya di dalam media sosial gitu ya, sehingga orang-orang bisa melihat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dan mungkin kalaupun itu nggak tersampaikan di situ gitu ya, mungkin kita nggak bisa membohongi diri kita juga gitu ya. Apa sih prioritas hati kita sebenarnya? Itu terlihat dari apa? Terlihat dari waktu-waktu yang kita habiskan, ya. Nah, terus kemudian, relevansinya ini penting sekali ya, karena kita dipanggil, dalam bagian misi untuk menyelamatkan dunia ya. Nah, seperti yang saya tadi share gitu ya, ketika kita lahir baru dan kita diselamatkan, kita menjadi murid-murid Kristus gitu ya, kita menjadi duta kerajaan Allah, ya kan, ya. Sebagai duta mungkin, apa ya, kita mungkin nggak bisa hidup sembarangan gitu ya, nggak bisa hidup sembarangan bukan karena kita, apa namanya, kita merasa tertekan gitu ya, atau kita merasa ada sebuah keharusan yang besar gitu ya, apa namanya, untuk apa ya, melakukan segala sesuatu gitu ya, atau untuk melakukan rules-rules tertentu gitu, tapi lebih karena kita mengerti kita melakukan itu, karena kita dipanggil ya. Kita mengerti itu berbeda ketika dengan kita disuruh gitu ya. Kita mengerti karena kita dipanggil dalam bagian misi Allah ya, untuk menyelamatkan dunia ya. Jadi kalau kita ngerti itu ya, maka kita akan menaruh ya atensi yang lebih besar gitu ya terhadap waktu-waktu yang kita habiskan. Oke, mmm, next slide, please ya. Nah, kemudian inilah problemnya gitu ya. Jadi kita ngerti waktu itu penting gitu ya, terus kemudian kita mendapati bahwa kita adalah manusia yang terbatas, diri kita masih satu ya, kalian masih satu ya, kita nggak bisa seperti seperti amuba yang bisa memecah diri atau membelah diri gitu ya. Tapi kita, punya kegiatan yang sangat banyak gitu, atau mungkin ada banyak pekerjaan atau ada banyak tanggung jawab yang mungkin ada di dalam pundak kita untuk kita selesaikan ya. Ya, saya cuma taruh beberapa aja di situ ya, tapi itu relevansinya bisa terhadap studi ya, atau teman-teman di mahasiswa itu ikut organisasi, terus kemudian put emphasize on a friendship as well, terus kemudian family atau keluarga, terus kemudian pemuritan, terus kemudian, media sosial, ya, atau kemudian ada hal-hal yang lain, ya. Nah, anak-anak muda itu sering mengalami kegagalan dalam menyeimbangkan berbagai kegiatan yang dipercayakan di dalam kehidupan mereka, ya. Ada yang frustasi 24 jam, ya, itu nggak bisa menyelesaikan semua, gitu ya. Terus kemudian, ujung-ujungnya ya kelelahan, terus kemudian ada satu
sesuatu yang dikesampingkan ya, dan nggak sering yang dikesampingkan itu adalah pemuritan ya, pemuritan atau baca firman Tuhan ya, karena itu begitu menuntut konsistensi dan, at some point itu, bisa melawan daging sedemikian rupa gitu ya. Orang-orang anak-anak muda ya nggak jarang gitu ya mengalami kegagalan karena kelelahan, terus kemudian disiplin-disiplin rohaninya itu menjadi mundur ya. Dulu disiplin baca firman Tuhan, tapi ketika ikut organisasi yang betul-betul menyita waktu, pada akhirnya nggak pernah lagi baca firman Tuhan ya. Terus kemudian, skala prioritasnya juga sudah berubah gitu ya, dan kemudian, kebingungan, apa namanya, merasa kering secara rohani ya, terus kemudian merasa menyalahkan dirinya sendiri, dan pada akhirnya sedikit demi sedikit bahkan nggak sedikit ya, nggak sedikit di antara anak-anak muda itu pada akhirnya mundur dari pelayanan ya, karena merasa gagal. Pada akhirnya mereka, apa ya, melukai dirinya mereka sendiri gitu ya, apa namanya, terus kemudian menjadi terintimidasi gitu ya karena perkataan orang-orang, "Oh, orang ini di mana sih?" Gitu, "Kok dia udah nggak kelihatan lagi sih?" Gitu ya, atau mungkin, dalam dalam perspektif yang lainnya mungkin studinya juga gagal gitu ya, apa namanya, ketika dia berusaha gitu ya untuk apa, jadi yang terbaik menurut versinya dia gitu ya, apa namanya, untuk menyelesaikan studi gitu ya, tapi karena intimidasi yang besar gitu ya, karena intimidasi yang terus-menerus terjadi gitu ya, dan mungkin nggak sekali dan 2 kali, pada akhirnya studinya pun berantakan ya. Dan pada akhirnya gitu ya, itu nggak hanya berbicara masalah, kemunduran pelayanan atau kemunduran studi atau gagal studi, tapi pada akhirnya karena intimidasi yang apa ya, terus-menerus, dipupuk gitu ya, atau kemudian terus-menerus terjadi, dan pada akhirnya, dia sampai di satu titik di mana, apa namanya, dia udah selesai dengan ini semua, ya, merasa penat dengan ini semua, dan pada akhirnya tidak mencapai panggilan tertinggi ya di dalam kehidupannya ya. Dan pada akhirnya nggak sedikit juga orang-orang, apa namanya, mencari penghiburan di tempat yang lain, pada akhirnya berteman ya, tapi berteman dengan teman yang salah gitu, yang pada akhirnya mereduce, value-value yang mungkin sudah dia pertahankan ya. Karena bagaimanapun ya teman-teman perlu perhatikan ya, kebiasaan yang buruk ya, pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi karena pergaulan yang buruk itu bisa merusak segala nilai-nilai yang mungkin sudah dibangun di dalam pemuritan, dan pada akhirnya hancur lebur tanpa ada sisa ya. Nah, ini adalah problem ya. Problemnya bukan terjadi karena ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Problemnya adalah karena kita tidak melakukannya dengan seimbang, ya. Terlalu over studi juga nggak bagus, gitu ya. Terlalu over dalam organisasi itu juga nggak bagus, ya. Terlalu over dalam quote unquote, pelayanan, ya, tapi pada akhirnya studinya berantakan itu pun juga nggak berhikmat, ya. Jadi yang kita inginkan adalah kehidupan yang seimbang, ya. Jadi nutrisi aja kan juga perlu seimbang ya, sesuatu yang seimbang tuh pasti bagus ya. Nutrisi seimbang, gizi seimbang, ya, time management itu pun juga seimbang. Oke. Jadi, saya harap teman-teman mengerti bahwa ini adalah problem yang besar dan kita berusaha untuk melakukan dengan cara yang berhikmat ya, dalam hal ini ya. Next slide. Nah, Tuhan ingin kita berkemenangan ya. Berbagai apa ya, dengan semakin banyak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, itu artinya ada, level yang Tuhan izinkan kita untuk apa ya, untuk kita naiki gitu ya, naik ke dalam level, berikutnya ya, terus kemudian Tuhan ingin kita berkemenangan ya. Di Yohanes 10 ayat 10 itu dikatakan, "Hidup secara berkelimpahan seperti yang Tuhan rencanakan sejak semula," ya. Itu ayatnya berbicara tentang apa namanya, berbicara tentang, awalnya kehendak iblis ya, kehendak iblis untuk menghancurkan, membunuh, membinasakan apapun, merusak, ya, mencuri sukacita, ya, mencuri damai sejahtera gitu ya, itu adalah kehendak iblis ya, tapi kehendak Tuhan adalah kita punya hidup yang berkelimpahan. Ya mungkin kalian terus remakan kata-kata tersebut gitu, terus katakan tersebut, hidup secara berkelimpahan ya, itu secara apa ya, dan itu dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, dalam hal-hal studi ya, dalam hal-hal apa namanya, keluarga gitu ya, pemuritan kita berbuah gitu ya, pelayanan kita memberikan dampak bagi orang lain, teman-teman kita bertobat gitu ya, karena Kristus dinyatakan melalui kehidupan kita gitu ya, dan Tuhan ingin itu, Tuhan ingin kita berkemenangan ya.
Kadang-kadang di suatu situasi yang sukar gitu ya, orang suka susah gitu ya mengucap syukur dan melihat, bahwa Tuhan itu baik. Tapi saya ingin teman-teman semua di tempat ini melihat dengan perspektif yang berbeda ya. Justru karena kekurangan ya, justru karena masa kekurangan kita memberi, justru dengan masa yang kering gitu ya, kita melihat bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menciptakan pertumbuhan demi pertumbuhan gitu, dan di saat-saat sukar gitu ya, kita ingin sama-sama melihat bahwa Tuhan itu memegang janjinya dan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, ada 5 prinsipal, next slide ya, yang mungkin perlu kita, saya ingin, menjelaskan lebih detail gitu tentang praktisnya gitu, tapi saya ingin teman-teman, melihat principles-nya terlebih dahulu ya. Jadi prinsipal itu lebih ke arah konsep gitu, jadi bagaimana konsep kita supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang excellent gitu ya, mahasiswa yang, bukan mahasiswa yang, bukan hanya manusia yang, IP-nya bagus gitu ya, atau bukan mahasiswa yang, pelayanannya juga bagus gitu ya, tapi mahasiswa yang mungkin semakin banyak dipercayakan di dalam kehidupan dia, tapi dia mampu, memberikan yang terbaik dan, meletakkan sebuah time management yang cukup seimbang gitu di dalam kehidupannya, ya. Jadi ada, 5 principles ya, jadi yang dicetak hitam ya, itu adalah, keyword-nya ya. Jadi disiplin ya, dalam dalam hal ini memanfaatkan waktu, yang kedua meletakkan batasan, yang ketiga menetapkan prioritas, yang keempat sengaja menjadi excellent, dan yang kelima itu tidak curang, ya. Jadi sekali lagi ya, saya ingin emphasize ya, kata-kata yang dicetak hitam itu adalah kata-kata, keyword-nya ya. Jadi, ada 5 principles, ada 5 konsep yang perlu kita perhatikan. Yang pertama disiplin memanfaatkan waktu, yang kedua meletakkan batasan, yang ketiga menetapkan prioritas, yang keempat sengaja menjadi excellent, dan yang kelima tidak curang, ya. Jadi, saya akan share satu-satu ya, next slide ya. Jadi disiplin, memanfaatkan waktu ya. Jadi disiplin ya, kalau kita lihat gitu ya dalam KBBI ya, arti kata disiplin itu adalah tata tertib ya. Jadi tertib, sebuah keteraturan, itu tekun, terus kemudian ketentuan yang pasti dan konsisten ya. Jadi, disiplin itu berbicara mengenai sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, dilakukan dengan konsisten, punya ketentuan yang pasti, punya ritme yang pasti, konsisten dikerjakan, dan kemudian itu tertib dan tekun, itu arti kata disiplin, ya. Jadi, kita perlu sadar ya, jadi Alkitab itu kan, mengatakan ya, berulang kali ya, bahwa hidup ini tuh seperti uap ya, yang muncul sebentar lagi dan kemudian lenyap ya. Salah satunya mungkin kita bisa lihat di Yakobus 4 ayat 14, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, jika kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, jadi itu adalah sebuah anugerah, dan untuk alasan-alasan tertentu ya, untuk mengasihi dia, untuk mengasihi orang lain, untuk memuridkan, orang-orang bagi Yesus Kristus, karena itu adalah dasar bagaimana kita hidup ya setelah kita lahir baru. Nah, kita tidak hanya diciptakan untuk duduk manis ya, saya ingin put put an emphasize ya bagi teman-teman semua di tempat ini ya. Jadi kita tidak hanya diciptakan untuk duduk manis, namun dipanggil untuk mengerjakan misi Allah yang besar, supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan dan suku-suku bangsa, itu bisa mengenal Dia, ya. Nah, panggilan ini tentunya sangat besar dan kompleks ya. Jadi, satu sesi sendiri ya di refresh, sessions gitu ya, atau mungkin, di dalam, camp-camp pemulihan ya, untuk mengenal amanat agung ya, atau pengutusan ya. Jadi panggilan ini sangat besar dan kompleks. Jadi karena ini sangat besar dan sangat kompleks, kita ya sebagai, murid Kristus, sebagai orang yang sudah lahir baru, harusnya paham ya akan kehendaknya, atau jadi orang yang paling sadar untuk memanfaatkan waktu dengan bijaksana ya. Jadi itulah makanya kata disiplin itu menjadi keyword-nya ya. Jadi, mustahil ya kita misal contoh ya, kita ingin, menciptakan pesawat terbang gitu. Nah itu pesawat terbang itu nggak akan jadi gitu ya, dengan orang yang malas-malesan, orang yang nggak punya visi ya, orang yang baperan gitu ya, atau orang yang sedikit
sedikit-sedikit harus diingetin, nggak kayak gitu ya. Ketika ketika, sebuah perusahaan ya punya visions atau punya mimpi untuk membuat membuat pesawat terbang ya, itu diisi oleh insinyur-insinyur atau mungkin oleh, apa namanya, orang-orang yang sangat kompeten gitu ya, dan mereka-mereka ini orang-orang yang sangat disiplin, melakukan hal-hal yang terbaik gitu ya, melakukan tepat sesuai dengan waktunya, sesuatu gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya gitu ya, sampai di satu titik di mana kita bisa menciptakan pesawat terbang, ya. Demikian juga gitu ya, tentang panggilan yang besar dan kompleks mengenai amanat agung tadi ya, itu hanya bisa diselesaikan dengan orang-orang yang komit ya. Oleh karena itu kita ada pemuritan ya, kamu komit di dalam apa ya, diajar dan kamu komit untuk mengajar gitu ya. Disiplin dalam waktu ini tidak bisa dicapai sekali lagi dengan orang-orang yang cuma tidur-tiduran, sedikit-sedikit mengeluh gitu ya, dan nggak memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, ya. Misi Tuhan itu besar ya, teman-teman semua di tempat ini dan waktu bergerak sangat cepat ya. Dan di Amsal 21 ayat 5 dikatakan, "Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan." Nah, apa sih, apa namanya, prakteknya gitu ya. Nah, teman-teman bisa, misal contoh saya tuh dulu sampai sekarang ya, saya bikin jadwal harian ya. Jadi, hari Sabtu atau hari Minggu, biasanya hari Sabtu tuh Sion Raya ya, Sion Raya, saya dulu, apa namanya, dipercaya jadi apa, Kadif Kreatif Ministry gitu ya. Jadi setiap SR itu harus duduk gitu ya, harus apa namanya, melihat, bagaimana Sion Rayanya di-run dan lain sebagainya, memastikan PW apa, tim PW, tim apa ya, tim helps gitu ya, atau mungkin tim MM itu mengerjakan porsinya masing-masing gitu. Terus kemudian, ada PJ ibadah dan, constantly saya kasih feedback gitu ya, apa-apa aja yang perlu di-run dengan lebih baik gitu ya, apa-apa yang perlu di-run dengan efisien, terus kemudian pembicara dan lain sebagainya. Jadi, wah, hari Sabtu tuh biasanya fokus ke apa ya, ke ibadah ya. Terus kemudian hari Minggu gitu ya, itu, saya bisa punya waktu lebih luang gitu ya untuk memikirkan minggu depan ya. Jadi biasanya saya apa namanya, saya tulis, jadwal-jadwal saya gitu ya. Nah, sekarang kan kalender kan ada di mana-mana ya, HP udah semakin canggih dan teman-teman juga mungkin banyak yang punya tab dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya pakai email gitu ya, jadi untuk apa ya, meng-overlay, jadwal-jadwal saya gitu ya, dan kita bisa color code juga kan ya. Jadi misal hal yang berhubungan dengan pelayanan kita warnain merah, apa namanya, untuk hal-hal yang lain kita bisa taruh warna-warna yang lain, untuk kuliah pakai ini dan lain sebagainya. Jadi untuk orang-orang yang tipenya visual ini sangat ngebantu gitu ya, dan bagi saya itu adalah bentuk gitu ya, itu adalah bentuk mengaplikasikan Amsal 21 ayat 5 tadi ya, rancangan orang rajin karena ini berbicara tentang rancangan. Jadi siapa yang merancang kehidupan kamu minggu depan? Kamu, ya, bukan orang lain ya. Kalau kamu nggak merancang kehidupan kamu untuk minggu depan, atau 2 minggu lagi, atau sebulan ke depan, maka orang lain yang akan merancangkan kehidupanmu ya. Orang lain yang akan mengaturkan segala sesuatu untuk kehidupan kamu, dan pada akhirnya kamu nggak akan kemana mana kalau terbiasa diatur sama orang lain ya. Jadi rancangan orang lain mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Oleh karena itu, kalau belajar juga jangan H-1 gitu ya, ngumpulin tugas juga jangan H-1 karena kamu pasti akan tergesa-gesa dan hanya akan mengalami kekurangan di sana ya. Dan, saya bersyukur gitu ya mengenal konsep ini gitu ya sejak masa muda saya, karena itu adalah dasar ya ketika saya nanti dipercayakan ke hal-hal yang berikutnya ya. Jadi jangan salah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman terbiasa disiplin sejak masa muda, itu akan membantu teman-teman ketika nanti sudah bekerja ya. Karena ketika bekerja ya kamu akan mempunyai atau diberi tanggung jawab yang lebih ya. Atau mungkin teman-teman saat ini masih single gitu, tapi ketika teman-teman nanti udah punya teman hidup ya, itu nanti akan dibawa dalam apa ya, dalam tahap yang berbeda atau di dalam tingkat yang berbeda ya. Dan ketika kamu disiplin ketika masa-masa single, itu ngebantu kamu ketika kamu ber-TH, membantu kamu ketika kamu nanti udah jadi suami dan istri, dan membantu kamu ketika nanti kamu, apa namanya, sudah punya anak-anak gitu ya, yang mungkin dipercayakan di dalam kehidupanmu ya. Dan saya ingat sekali gitu ya, itu benar-benar waktu itu membantu saya apalagi ketika masa-masa semester, 7 dan 8 ya, masa-masa ketika orang menyusun TA gitu ya. Karena di samping saya jadi Kadif, Kreatif Ministry ya, Tuhan percayakan anak-anak rohani yang dibina ya, terus kemudian Tuhan percayakan juga apa namanya, ada beberapa organisasi yang saya ikuti gitu, dan di samping itu saya perlu menyelesaikan tugas saya dengan baik dan apa namanya,
Dan saya nggak dan tentu saja ya, kita nggak bisa melakukan semua tadi gitu ya, di dalam satu time frame yang bersamaan ya. Perlu perencanaan yang matang dan itu yang saya lakukan biasanya tiap tiap, hari Minggu ya. Jadi Senin sampai Jumat gitu ya, saya sudah punya ide gitu ya untuk apa ya, untuk menentukan jadwal. Oh, Senin jam sekian sampai sekian, saya harus ketemu orang ini untuk PA, terus kemudian saya ketemu PJSR, terus kemudian saya ketemu dosen saya, terus kemudian saya kuliah dan lain sebagainya, semuanya dijadwalkan dalam, apa ya, di dalam time frame tersebut. Apakah bisa ada perubahan? Bisa, ya. Tapi at least kamu punya rancangan ya terhadap minggu ahead ya, satu minggu ahead ya, satu minggu, apa namanya, setelahnya gitu. Kamu punya 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 punya, frame yang jelas ya, punya kaca yang jelas gitu ya, tentang apa yang akan kamu lakukan dan kamu kerjakan ya. Jadi itu disiplin dalam hal waktu ya. Jadi teman-teman, apapun, apa, fase hidup teman-teman di tempat ini, disiplin itu sangat membantu, ya. Terus kemudian yang kedua, next slide, itu adalah batasan, ya. Jadi ini penting juga ya batasannya, karena batasan itu membantu kita untuk bisa fokus mengerjakan apa yang harus kita lakukan dan kerjakan, ya. Nah, Yesus, nanti kita bisa bahas bersama-sama ya, tapi ini waktu ya, karena waktu yang tinggal 5 menit lagi ya, jadi saya ingin, sampaikan, apa ya, konsep yang, lebih matang ya sama teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman bisa catat nanti ayatnya sendiri dan bisa baca gitu ya di rumah, di tempat masing-masing. Yesus berulang kali tercatat, menyendiri ya untuk mengambil waktu teduh sendirian. Itu nggak cuma tercatat di satu kitab ya, itu tercatat di 4 kitab ya, di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya, menceritakan tentang keseharian Yesus ya. Nah, dengan menyendiri dan mengambil waktu sendirian, Yesus sebenarnya sedang meletakkan batasan yang tegas ya, termasuk juga dengan hubungannya sama murid-muridnya ya. Jadi, Yesus ahli menetapkan batasan ya, dengan tersebut Yesus punya space ya untuk mempelajari firman dan berdoa ya. Jadi, kita juga perlu seperti itu teman-teman ya, kita bukan Superman ya yang bisa melakukan segala sesuatu ya dengan tangan kita ya, kita perlu say no ya terhadap sesuatu yang mungkin nggak menjadi prioritas kita ya. Jadi bagi teman-teman mungkin, apa ya, karena anak-anak muda ini kan suka curhat ya, sering ngobrol ya, kadang-kadang kita jadi nggak punya batasan ya. Misal contoh ada orang yang pengen banget nelpon kita, tapi kita sudah komit waktu-waktu tersebut untuk melakukan hal yang lain, kadang-kadang kita nggak enakan, kita mengiyakan, tapi pada akhirnya jadi amburadul ya. Jadwal harian atau mungkin, kalau itu diaplikasikan in a higher level gitu ya, kita jadi collapse sendiri gitu ya. Terus kita tiba-tiba sakit gitu, terus kemudian kita jadi marah sama diri kita sendiri, terus kita menjadi menyesal gitu ya, kenapa kita nggak nolak ini dan kenapa kita ikut teman-teman kita, atau mungkin dalam situasi tersebut kita jadi sangat kacau dan pada akhirnya, apa ya, jadi bumerang bagi diri kita sendiri ya. Tapi menetapkan batasan ya, itu adalah esensial ya dan Yesus melakukannya ya. Kita bukan Superman. Jadi kalau kita nggak membuat batasan atau rules ya, maka orang lain yang akan membuatnya bagi kita ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut untuk say no, jangan jadi yes man gitu ya. Itu bukan berarti kita nggak menolak, tapi kita sedang, menempatkan sesuatu sesuai dengan batasan-batasan kita ya. Dan, Lukas 5 ayat 16 itu juga dikatakan, "Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa," ya. Jadi pekerjaan Yesus itu berkhotbah ya, dia mengadakan mukjizat, tapi ada masa-masa di mana dia hanya ingin sendirian, ya, hanya ingin sendirian dan dia berdoa ya, mempelajari firman Allah, mengalokasikan waktu untuk mempelajari firman dengan sistematis, di-charge ya sebelum kita, melayani atau sebelum kita, apa, memberi banyak kepada banyak orang ya. Jadi ini penting ya, meletakkan batasan ya. Dan kalau kita gagal ya dalam meletakkan batasan gitu ya semenjak masa muda kita gitu ya, kamu akan jadi mudah kolaps ya suatu saat nanti, gitu ya. Jadi ini penting sekali ya, bagi teman-teman semua di tempat ini, ya. Nah, nomor 3 itu adalah prioritas, ya. Jadi, saya boleh minta waktunya, ekstra 5 menit lagi ya, supaya, saya make sure saya bisa menyampaikan konsepnya gitu ya dengan tuntas, ya. Jadi, menetapkan skala prioritas ya. Jadi, kisah Maria dan Marta ya di Lukas 10 ya. Jadi mungkin kita bisa,
melihat ya, jadi kisah itu tuh bukan berarti, jadi Marta itu salah gitu ya, dalam perspektif, melayani Tuhan itu salah atau melayani pelayanan meja itu salah gitu ya. Tapi di situ Marta mendapat kecaman buruk gitu ya, mendapat kecaman buruk karena dia tidak melakukan sesuatu sesuai dengan skala prioritas yang benar gitu ya. Dia terlalu sibuk gitu ya untuk melayani pelayanan meja ya, dan pada akhirnya dia nggak sadar bahwa ketika ada pengajar di sana, ketika ada Tuhan di sana, ketika ada guru besar di sana, bagian yang terbaik adalah sama seperti Maria, duduk ya, diam dan mendengar ya. Marta mendapat kecaman buruk ya di perikop tersebut ya, dan kenyataannya kita adalah Marta-Marta juga masa kini gitu ya. Ada banyak orang juga yang nggak punya skala prioritas yang benar ya. Ada banyak orang juga yang karena nggak punya batasan gitu ya, lack of discipline dan kemudian nggak punya prioritas juga dalam kehidupannya ya. Jadi sama seperti Marta gitu ya, menganggap segala sesuatu mungkin sama baiknya atau menganggap segala sesuatu tuh sama buruknya gitu ya. Jadi nggak punya skala prioritas ya yang tepat gitu ya. Jadi ini penting sekali ya. Nah, biasanya kan kita kalau di apa ya, di, sesi-sesi pengenalan karakter itu kan ada 4 matriks gitu ya, urgent, not urgent gitu ya, terus kemudian big impact, not big impact gitu ya. Jadi mungkin itu bisa membantu kita juga gitu untuk menetapkan, mana-mana saja yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan. Ini bukan berbicara tentang mana yang penting, namun mana yang terpenting ya. Jadi ketika kalian set jadwal, weekly ahead gitu ya, misal ya next week gitu ya, atau next weeks, jadi kalian tahu prioritasnya apa ya. Jadi kalau kalian misal mau sidang besok, ya itu prioritas ya, karena itu kan menentukan hidup dan mati ya, kuliah kalian gitu ya, ketika kalian nanti akan udah lulus atau enggak gitu ya. Jadi ada hal-hal juga yang bisa lebih diturunkan prioritasnya. Ya jadi sekali lagi ya, kalau kita tidak memprioritaskan hal yang bukan berarti hal yang lain itu jelek ya, atau hal yang lain itu salah ya, tapi ada kadar yang perlu kita adjust ya, di dalam situasi yang sangat dinamik ini. Oke, dan kita juga perlu tegas ya, sama seperti disiplin dalam pengelolaan waktu dan batasan, mengalokasikan prioritas ini juga cukup jelas ya, dan kalau kamu cukup jeli gitu ya untuk, melihat mana prioritasnya, nah itu adalah apa ya, sumber kekuatan dan itu adalah sumber sukses juga gitu, nggak cuma di dalam pelayanan tapi di luar pelayanan juga. Oke. Nah, nomor 4 ya, itu sengaja menjadi excellent ya. Jadi, kenapa saya kasih kata sengaja ya, karena, orang ya itu lebih cenderung malas daripada menjadi excellent, betul nggak? Ya, contohnya kayak gini ya, ketika ketika kita apa ya, ketika kita di pelayanan kita selalu bilang ya, kita selalu, term-term yang yang sering kita dengar adalah disiplin berdoa ya, disiplin saat teduh, disiplin baca firman Tuhan ya. Jadi untuk menjadi excellent gitu ya di dalam hal-hal tersebut ya, selalu dikasih kata disiplin ya. Tapi kalau kita tidur, apakah kita tidur atau malas-malesan gitu ya, apakah apakah kita taruh kata disiplin juga gitu ya? Enggak kan gitu ya, disiplin malas-malesan, disiplin tidur-tiduran, enggak kan ya? Atau berdosa gitu ya, berdosa gitu atau melakukan dosa atau jatuh dalam dosa, itu kan kita nggak kasih kata disiplin gitu, karena kan ya itu natur natur manusia yang lama gitu ya, dan ya itu daging gitu ya, mungkin begitu nikmat dilakukan gitu tanpa harus menjalankan atau melakukan komitmen-komitmen dengan kesungguhan. Nah, makanya menjadi excellent ya dalam hal secara konsisten ini perlu ya, perlu kesengajaan ya, sengaja ya. Mempunyai studi yang excellent itu bukan berarti menjadi selalu yang terbaik ya, IP-nya paling atas terus ya, tetapi menjadi yang terbaik dari dirimu sendiri ya, tanpa mengenal putus asa dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan ya. Dan di Matius 5 ayat 41 itu juga dikatakan excellent itu mengerjakan yang terbaik yang dapat dilakukan gitu ya. Jadi ukurannya itu bukan orang lain yang menentukan, tapi ukurannya itu kamu yang menentukan. Ini yang terbaik versi saya, inilah yang terbaik versi saya, ya. Jadi, kita juga teman-teman juga jangan terjebak gitu ya, pada akhirnya jadi membandingkan hasil ya, dengan orang lain atau berusaha memperoleh maksimal dengan menghalalkan segala cara ya, tapi lebih fokus pada mengerjakan apa yang kita pegang sekarang, apa yang kita punya sekarang dengan cara yang terbaik dan karakternya juga tentunya tidak tercelah ya. Jadi itu sebenarnya juga nanti relate ke nomor 5 ya, tidak curang gitu ya. Tapi saya ingin, teman-teman Sudut Empat ini sengaja menjadi excellent ya. Jadi kalau misal kamu diminta gitu ya untuk mengerjakan sesuatu, jadilah excellent gitu ya. Berikan yang terbaik dari apa yang diminta ya. Prinsipnya perlu seperti itu.
gitu ya. Jadi kalau misal, oh ada Sion Raya gitu ya, misal contoh ada komando bahwa oke tiap minggu gitu ya ada Sion Raya, tapi kamu merasa gitu ya, ada sebuah yang ada sesuatu yang mungkin perlu di-improve dari Sion Raya gitu ya. Saya ingin, apa ya, seperti ini gitu ya, atau saya ingin menyebarkan, apa ya, publikasi Sion Raya dengan cara yang lebih lebih, strategik lagi gitu ya. Nah itu adalah excellent gitu dan lakukan itu gitu ya. Jadi di bagian-bagian di mana kamu, perlu menjadi excellent, di bagian-bagian di mana kamu ingin menjadi excellent, sengajalah menjadi excellent ya. Dan demikian juga dengan studi kamu gitu ya. Jadi kalau, dosen gitu ya meminta kamu gitu ya untuk mengerjakan sesuatu, jadilah excellent ya. Jangan hanya submit paper dan selesai ya, tapi mungkin bisa jadi, penelitian kamu itu bisa diakui gitu ya oleh orang-orang gitu ya, atau mungkin bisa apa, diakui oleh, dunia profesi. Jadi ya, why not ya, dan itu tanggung jawab kita ya terhadap Tuhan ya. Tuhan ingin kita berkemenangan dan excellent adalah salah satu bentuk ya, penyembahan atau worship Him ya, worship God ya, oke. Nah, itu sengaja menjadi excellent, next-nya adalah nomor 5 tidak curang, ya. Jadi ini penting ya. Jadi, excellent itu dengan karakter yang benar, dengan nilai-nilai atau karakter etik yang tidak tercela. Nah, jangan sampai kita curang, ya. Prinsip yang lain yang memagari kita dari kegagalan itu sebenarnya adalah kehidupan yang jujur dan integritas, ya. Jadi, dalam dunia ini ya, dunia kan ya bisa jadi, apa namanya, kacau ya, karena bisa jadi kita curang, ya bisa jadi kita main belakang, ya. Tapi ketika kita menempatkan segala sesuatunya di atas integritas dan kejujuran yang benar, ya, maka kita akan mengalami kemenangan, ya, di situ, ya. Jadi saya bisa, di sini saya juga ada kesaksian sedikit, ya. Jadi, apa namanya, di semester 5 atau 6 ya, itu ada mata kuliah yang sangat susah ya dibilang ya, dan kemudian di suatu saat gitu ya, di suatu saat ada ujian gitu ya, terus kemudian, apa namanya, jadi, ujiannya tuh susah ya, karena sedikit menghafal ya, tapi kadang-kadang, apa ya, kalau ujian itu dosennya agak rileks gitu, maksudnya dia sebegitunya percayanya sama, mahasiswa ya, jadi, dia nggak terlalu banyak meneliti atau mengawasi orang-orang waktu ujian gitu. Jadi di suatu saat dia, apa namanya, keluar gitu ya dari apa namanya, dari ruang kuliah dan kita lagi ujian. Dan ada beberapa orang ya dan apa ya, ada beberapa orang yang pada akhirnya mengerjakan ujian itu dengan curang ya, mereka mencontek dan pada akhirnya mereka buka buku dan mungkin ya di saat itu mereka mendapatkan nilai yang bagus ya. Dan di titik itu gitu ya, saya merasa apa ya, sedikit terpukul gitu, aduh saya ini nih sepertinya melewatkan kesempatan yang berharga nih gitu ya. Saya bisa saja curang gitu ya dan bisa mendapatkan hasil yang sempurna, tapi, ada sesuatu yang apa ya, ada sebuah keteguhan hati di dalam kehidupan saya dan saya melihat bahwa, apa ya, Roh Kudus begitu menjamah saya waktu itu gitu ya dan mengingatkan saya, menginsafkan dosa akan menginsafkan saya akan kebenaran gitu ya, menginsafkan saya gitu ya, agar saya tidak curang gitu dan pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak curang ya dan nilai saya jelek ya karena apa, saya nggak menghafal gitu ya. Ada beberapa perikop yang nggak saya hafal dan pada akhirnya itu keluar di ujian ya dan nilai saya jelek gitu ya. Tapi saya sadar gitu ya, ini bukan kenapa saya harus marah kepada mereka gitu ya, karena apa namanya, ini kesalahan saya fully responsible karena memang ada beberapa part yang saya missing gitu dan pada akhirnya itu mendorong saya untuk belajar lebih dan lebih lagi dan puji Tuhan gitu ya, mukjizat terjadi ya, di apa namanya, di, ujian-ujian berikutnya gitu ya, saya mulai belajar dengan lebih sistematis lagi, belajar dari kesalahan dan puji Tuhan nilai saya bagus gitu ya dan saya dapat, nilai A gitu ya pada waktu itu untuk mata kuliah tersebut gitu ya. Sementara teman-teman saya yang curang gitu ya, apa namanya, mereka mungkin awalnya bagus gitu ya, tapi ke belakang-belakang gitu ya, nilai mereka tidak memuaskan dan pada akhirnya nggak mendapat nilai yang terbaik gitu ya. Jadi tidak curang ini adalah prinsip yang alkitabiah ya, itu adalah prinsip yang perlu kita pegang gitu ya, dan itu akan melindungi kamu, memagari kamu dari kegagalan ya. Dan puji Tuhan teman-teman ya, saya bisa saksikan ya, saya lulus, dari kampus gitu ya dengan predikat cum laude gitu ya. Jadi meskipun IPK saya nggak apa ya, mungkin nggak yang terbaik di angkatan, tapi apa namanya, cum laude gitu ya. Jadi, saya bangga bukan karena apa ya, bukan karena saya mampu melakukannya gitu ya, tapi karena saya mau memagari saya dengan nilai-nilai yang benar gitu ya, sehingga saya dijauhkan dari kegagalan gitu dan yang lebih penting lagi adalah, saya menjadi, yang terbaik ya, versi saya menurut saya sendiri dan saya merasa all out dan
saya merasa puas gitu ya karenanya. Dan saya yakin teman-teman juga pasti mungkin akan dihadapkan dengan hal-hal yang sama ya. Next slide. Jadi, Tuhan memberi kita potensi untuk mempunyai studi yang excellent ya. Jadi belajar adalah sebuah bentuk ibadah dan penyembahan ya, to worship ya, sama seperti yang Tuhan katakan ya di dalam, seperti seperti apa namanya, seperti yang Tuhan, katakan ya kepada Adam ya, to worship ya. Jadi, menaklukkan bumi, berkuasa atasnya, dan arena studi adalah salah satu arena yang perlu kita invasi dalam kehidupan kita, karena studi bisa menjadi sarana dan konfirmasi pemberitaan Injil ya. Nah, next slide. Jadi, ini mungkin, slide terakhir ya sebelum saya tutup gitu ya, khotbah ini ya. Jadi resep yang konsisten adalah ini, salah satu, ayat pegangan saya ya, satu firman Tuhan yang cukup, menghibur dan meneguhkan saya di Galatia 5 ayat 3 sampai 5 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi kata-kata yang di mark, kuning ya, itu adalah kata-kata keyword-nya ya. Jadi kesengsaraan tuh nggak hanya berbicara kesengsaraan fisik, kita nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu ya, tapi mungkin, itu juga, itu juga di titik-titik atau di masa-masa di mana hati kita galau gitu ya, melihat orang yang curang gitu ya, atau hati kita merasa tertekan gitu ya ketika kita melakukan kebenaran gitu ya, itu definisi dari kesengsaraan. Tapi kesengsaraan itu ya, saya pengen emphasize sama teman-teman semua itu menimbulkan ketekunan ya. Dan saya pengen katakan sama teman-teman semua bahwa ketekunan itu mahal ya, itu hasil proses ya, dan itu proses yang lama ya. Jadi jangan khawatir kalau ada hal-hal yang mungkin nggak berkenan di dalam hati kamu atau mungkin membentuk jiwa dan diri kamu, karena itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji ya. Dan tahan uji itu berbicara mengenai masa-masa depan ya. Karena masa depan itu belum tentu masa depan yang mulus ya, bisa jadi kehidupan kita nggak sama seperti jalan tol ya, yang mulus, lancar gitu, nggak ada hambatan, bahkan jalan tol aja udah macet ya. Tapi, dalam berbagai situasi pun gitu ya, kita akan menjadi orang yang tahan uji ya, dan tahan uji itu selalu menimbulkan pengharapan ya. Jadi pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan yang menolong kita, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, ya. Jadi ini adalah dasar, ya. Jadi kalau kalau kita ingin tekun, ya, kita ingin tahan uji, ya itu adalah proses, ya. Kita nggak bisa hanya jadi, "Oh, orang Kristen, terus kemudian saya ingin segala sesuatunya itu tepat sama seperti apa yang saya inginkan atau saya bayangkan." Ya, nggak seperti itu, ya. Tapi dengan engkau tahan uji, menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu pasti tidak pernah mengecewakan, ya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, ya. Jadi saya berdoa semoga firman ini ya itu kita renungkan bersama-sama ya, kita kita bisa bisa dengar bersama-sama, dan saya berdoa juga hati rekan-rekan semua di tempat ini, sama seperti hati yang sama seperti tanah yang subur ya. Jadi ketika benih firman Tuhan itu ditanam, itu pada akhirnya berbuah, berakar yang dalam dan berbuah yang lebat ya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada MC. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Walid untuk sharing firman Tuhannya. Wah, saya cukup tertegur sebenarnya mendengar firman-Nya. Oke, berikutnya kita akan ada sesi sharing bersama. Jadi, saya akan bagikan ke dalam breakout room, dan dan nanti kita bisa saling sharing-sharing di dalamnya. Apakah yang didapatkan dari firman Tuhan hari ini, dan mungkin apalagi yang mau dibicarakan terkait dengan bagaimana menjadi mahasiswa yang excellent. Oke, udah.
Oke. Bagaimana sharing-sharingnya tadi? Semoga semakin terberkati ya. Oke, berikutnya kita akan ada pengumuman untuk Sion Raya hari ini. Bentar ya. Oh. Selamat datang nih buat 2 teman kita yang baru pertama kali ikut Sion Raya Bandung ya. Yang pertama itu ada Olivia dari FMIPA ITB 2020. Selamat datang Olive. Dan ada, sepertinya udah live deh. Tadi itu ada 1 orang lagi sebenarnya. Namanya, kok aku lupa ya? Sebentar. Johanna. Oh, iya. Namanya Gloria Monica. Gloria Monica dari Universitas Lambung Mangkurat. Katanya udah pernah sekali ikut ibadah Sion Raya yang Sumut, terus baru pertama kali yang di Bandung. Oke, kalau Olive boleh kenalan dulu nggak nih? Mungkin nama panggilan, asalnya dari mana, sama mungkin kesannya ikut Sion Raya hari ini gimana? Halo, salam kenal kakak-kakak semua. Namaku Olivia. Olive. Aku dari Medan. Kesan aku pertama kali ikut ibadah Sion Raya itu ya pertama agak kaget dulu ya, karena kayak aku merasa aku tuh paling muda ya di sini. Tapi aku benar-benar menikmati selama ibadah ini. Terus aku juga mendapatkan banyak kayak gimana ya, kayak pesan-pesan untuk aku, apalagi karena aku juga baru mulai kuliah ya, itu aja. Halo. Terima kasih Selamat Olive. datang. Halo Olive. Selamat datang Olive. Aku juga muda kok. Selamat datang. Selanjutnya, ini pengumuman persembahan. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa melalui rekening BNI atas nama Richard Andika dengan nomor rekening yang tertera di slide, atau melalui OVO atas nama Regina dengan nomornya yang tertera di slide. Hari Kamis nanti, pokoknya sebenarnya setiap hari Kamis, kita dari Sion Bandung ada persekutuan doa Sion. Nah, di PDS ini ngapain aja? Kita sama-sama memuji Tuhan, kita mendengarkan firman juga, dan kita sama-sama berdoa tuh bersama-sama setiap hari Kamis jam 6 sore melalui Zoom meeting juga. Bagi yang mau ikut, mungkin nanti linknya akan bisa, mungkin kalau Olive gitu, bisa tanya ke Kak Yohana, boleh. Terus, lanjut. Oke, sebenarnya ada pengumuman lagi tambahan. Ini sih aku sharing screen. Loading ya, sebentar ya. Apa mungkin nggak usah di slideshow ya? Oke.
Nah, di Sabtu depan juga akan ada SR lagi, SR Bandung, dengan judulnya atau temanya Jaminan Kemenangan. Jam 3 sore juga, link Zoom-nya juga sama, link ini. Terus, nah ini juga ada acara refresh, ini Sion Ministry Youth Camp. Jadi ini Sion Ministry dari kota-kota lain juga se-Indonesia akan diadakan secara online setiap jam 7 malam sampai selesai di tanggal 8, 14, 20, dan 21 November. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar, bisa daftar di link itu bit.ly/refreshonline 2020. Sekian pengumuman hari ini. Dan kepada Bang Roy, saya persilakan untuk menutup dalam doa. Oke, makasih Justin, makasih semua ya adik-adik yang sudah terlibat dalam pelayanan kita pada Sabtu ini, dan juga kepada adik-adik yang pertama kali boleh hadir, bersyukur untuk kalian boleh bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah Sion Raya. Ya, berharap kerinduannya juga adik-adik juga bisa datang lagi, hadir lagi minggu depan, dan jangan lupa ajakin teman-teman yang lain angkatan 2020 ya. Ya, dingin-dingin gini, hujan-hujan, enaknya dengan firman Tuhan emang. Biar dibakar ya. Terus makasih juga buat Mas Alit ya yang sudah bersama-sama dengan kita di sini, adik-adikmu juga di Bandung. Terberkati sekali dengan apa yang sudah di-share ya. Semoga ini juga memperlengkapi adik-adik yang di Bandung untuk memulai masa kuliah mereka, atau mereka yang sedang kuliah dan tugas akhir, juga yang akan memasuki masa alumni gitu ya. Jadi kita bersyukur buat Tuhan untuk ibadah kali ini. Untuk kita tutup bersama-sama, mari kita sama-sama tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam surga untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan, yang mengajari kami, yang memperbaiki kami, yang meluruskan jalan-jalan kami sehingga kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi patron-Mu Tuhan untuk kami boleh teladani Tuhan. Aku berdoa Tuhan, supaya Tuhan yang memberi kami kekuatan, roh yang rela, hati yang taat Tuhan, sehingga kami menjadi mahasiswa-mahasiswa yang membangun kehidupan yang excellent untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau studi kami, pelayanan kami, dan semua Tuhan yang ada pada kami untuk dikerjakan Tuhan pada saat ini, pada masa ini. Kami mau lakukan, kerjakan semuanya Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap pikiran dan tenaga kami Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan supaya ini juga bisa menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang lain Tuhan, sehingga nama Yesus bercahaya Tuhan lewat hidup kami, dan orang-orang boleh datang kepada nama Yesus yang menyelamatkan itu Tuhan. Kami berdoa supaya lewat kehidupan kami yang memuliakan Tuhan, terbuka pintu-pintu untuk kami boleh bersaksi dan menceritakan tentang kasih Allah kepada banyak mahasiswa yang kami tahu Tuhan ada banyak yang terhilang Tuhan, supaya pada akhirnya ada banyak yang dituai bagi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkanlah generasi anak panah, generasi pahlawan-pahlawan iman, generasi raja wali muda ini Tuhan, sehingga di tengah-tengah mahasiswa di kota Bandung Tuhan, ada orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi garam dan terang, menjadi alat, menjadi jala-Mu Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan, supaya hidup kami boleh memulihkan generasi ini juga Tuhan. Bahwa kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami percaya ini semua Tuhan karena Tuhan mengasihi mahasiswa. Engkau mengasihi pekerjaan-Mu Tuhan di kampus-kampus. Engkau mengasihi anak-anak muda. Dan Tuhan hendak membuat sejarah yang baru Tuhan di generasi kami. Dan Engkau rindu memakai anak-anak muda. Engkau rindu memulainya dari anak-anak muda, dari tengah-tengah mahasiswa Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan, mengucapkan berkat atas angkatan 2020, adik-adik kami yang memasuki masa kuliah Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga boleh bersemangat Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak biasa ini Tuhan, masa yang berat ini, masa yang sukar ini Tuhan. Sehingga mereka harus berkuliah dari rumah,
Tuhan tolong mereka supaya mereka tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan ketekunan Tuhan, kerajinan Tuhan. Biar mereka bangkit Tuhan di masa-masa seperti ini, boleh hidup lebih baik lagi Tuhan, supaya mereka bisa belajar dengan baik, menimba ilmu dengan baik, dan mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik juga dalam studi mereka. Kami berdoa juga supaya hati mereka terbuka, haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena kami tahu masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sangat menggoda, sangat menjerat banyak orang Tuhan untuk hidup di dalam kehidupan yang sia-sia Tuhan. Di tengah-tengah maraknya gadget online ini Tuhan, kami percaya Tuhan rindu untuk menjangkau banyak anak-anak muda lewat hidup kami. Kami berdoa supaya mereka haus dan lapar akan Tuhan. Dan Tuhan pakai kami Tuhan, anak-anak mudamu ini, untuk kami boleh memberkati adik-adik kami terkasih angkatan 2020, membimbing mereka, memuridkan mereka supaya mereka hidup dengan baik, kenal Tuhan, dan tinggal di dalam persekutuan yang benar. Kami berdoa juga untuk Mas Alid yang sudah share di tengah-tengah kami, berkati kehidupannya, Tuhan yang menolong mereka sekeluarga Tuhan, dalam membimbing anak-anak mereka, di dalam mengelola rumah tangga mereka, dan juga dalam pekerjaan, mata pencaharian mereka, karir, Mas Alid Tuhan, dan bagaimana mereka menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidup mereka, atas hidup Mas Alid, Kak Juli Tuhan, dan seluruh keluarga mereka Tuhan. Kami bersyukur juga untuk semua yang boleh hadir, Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan menolong kami dalam semua yang kami kerjakan, di dalam studi kami, di dalam tugas akhir, ujian kami, dan semua Tuhan yang menjadi tanggung jawab kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pertolongan-Mu, sehingga kami mengerjakannya juga di dalam kemurahan Tuhan, di dalam pertolongannya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan sore hari ini. Kami tutup ibadah ini Tuhan dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus namanya kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Sabtu adik-adik semua. Tuhan memberkati kita sekalian. God bless you all. Selamat hari Sabtu semuanya. Tuhan Hari berkati. Sabtu. Ya. Selamat berkati. Makasih juga Bro bye-bye. Alid ya. Makasih juga Bang Sama-sama Alif. Bang.